Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kabaris 65 Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfirna ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfirna Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Hadratin mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat desa Ciporang, betul. Dan kita doakan bersama-sama semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kami sampaikan salam penghormatan kami kepada keluarga besar Masjid Al-Falah Desa Ciporang, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Meleber, yang terhormat Bapak Kepala KUA, yang terhormat Bapak Kepala PAC, yang terhormat seluruh jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kita doakan bersama-sama semoga para kiai, para ustaz, para pejabat kita doakan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, diistiqomahkan ibadahnya, dimanfaatkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dirukunkan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa dan tidak kalah
seperti kami sampaikan salam cinta. Kalau yang tadi salamnya penghormatan, tapi untuk yang ini salam cinta untuk tetamu-tetamu Allah Subhanahu, para muslimat, mukminat, para ibu-ibu yang insyaallah ibu dan bapak kita hadir ke ini majlis tidak lepas dari takdir baiknya Allah. Kita datang ke ini majlis, kita pulang tidak dengan tangan kosong. Kita datang ke ini majlis, kita pulang yang punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang punya hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang rezekinya masih sulit mudah-mudahan pulang dari masjid ini rezekinya diluaskan oleh Allah. Buat yang perawan belum ketemu jodoh, cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah. Yang keluarganya masih suka ribut, yang suami masih suka ngebohongin istri, yang istri masih suka kurang ajar sama suami, yang punya anak masih suka durhaka sama orang tua, mudah-mudahan dengan keberkahan ini majlis, keberkahan ini masjid, pulang kita dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, saya mau panggil bapak-bapak tapi yang kelihatan ibu-ibu semua. Dan subhanallah, ibu jujur saya tadi gak mau pakai jubah, saya cuma pakai baju warna putih. Begitu sampai mobil saya bilang ini kayaknya acaranya besar, Masya Allah, coba ambilin jubah di belakang, ada jubah warna apa? Saya bilang, Habib jubah putih kotor, jubah coklat kotor, tinggal jubah warna hijau. Begitu saya pakai, saya turun, subhanallah, ibu-ibunya warna hijau semua. Alhamdulillah, kita kembaran tuh. Kalau ibu mah Pak senangnya seragaman, dia mah asal maulid seragam datangnya betul, asal arisan seragam datangnya betul, sama Pak kalau merumpi juga seragam datangnya, betul nggak Bu? Jadi saya mau tanya sama ibu, kalau ibu-ibu itu paling di depan, ibu-ibu ini terdepan, sama kayak merek motor Yamaha terdepan. Nah bagaimana nggak terdepan kalau maulid isinya yang banyak ibu? Kalau di pasar dilihat juga banyaknya ibu. Kita ke mall banyaknya ibu. Arisan banyaknya ibu. Yang nagibah, ngarumpi banyaknya. Ibu-ibu belum selesai Bu, di neraka banyaknya. Betul nggak Pak? Bapak betul nggak? Yang banyak dekat di neraka ibu-ibu. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu desa Cipularang, bukan ibu-ibu orang Maleber. Insya Allah yang hadir pada pagi menjelang siang ini semuanya min ahli syurga. Golongan-golongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dengar dari Bapak Camat tadi bahwa acara Yasin Akbar ini sudah berjalan selama 6 bulan, betul? Ibu, saya mau bilang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau setiap bulannya ibu digiring, setiap bulannya ibu digerakkan oleh Allah untuk hadir ke dalam majlis-majlis seperti ini, maka ambillah kabar gembira wahai Bapak Ibu sekalian bahwa Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk kita semua. Karena kenapa Ibu Bapak? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Di dalam surat Yasin Allah bilang, kalau Allah ingin menciptakan sesuatu tidak butuh usaha.
Allah ingin menciptakan sesuatu tidak butuh pengorbanan, cukup 2 huruf kun, kaf dan nun, akan terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Allah bilang hidup maka hidup, Allah bilang mati maka mati, Allah bilang celaka celaka, Allah bilang selamat maka selamat. Cukup 2 huruf Allah katakan maka terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Bu, Ibu, sebelum saya lanjut saya mau tanya, kira-kira Ibu ada lontongnya? Di depan Ibu lontongnya ada nggak? Pisangnya ada. Kenapa di depan saya nggak ada lontong? Ibu, saya yang ceramah, Ibu yang makan. Tapi kenapa saya ceramah nggak ada lontong, nggak ada pisang? Yang ngomong banyakan Ibu. Ngomongnya sama lontong aja. Itu lontongnya dimakan, pisangnya dimakan. Saya mau tanya dah, emang lontong sama saya gantengan siapa? Jujur. Gantengan siapa lontong sama saya? Gantengan saya. Pisang sama saya gantengan siapa? Kenapa lo duduk ngomongin pisang sama lontong di situ? Lihat ke sini Bu, udah jangan ngobrol lagi. Entos ngobrol lah, nyariosna entos. Tuh kan keluar bahasa Sunda gua. Enggeus. Udah dengerin. Setuju? Tadi saya bilang sampai mana? Kan gara-gara ibu yang pada ngarumpi. Udahlah di masjid masih aja ngarumpi. Tadi saya bilang gara-gara lontongnya. Salam Muhammad. Udah Bu, jangan ngomong lagi makanya. Jangan lagi saya mikrofon aja ngambek sama Ibu. Sudah ngomong di cicing. Tuh kan keluar juga. Jadi sampai mana tadi Ibu? Sampai kun fayakun. Allah kalau mau menciptakan sesuatu 2 huruf, Allah bilang kun maka jadi. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah itu kalau ingin menciptakan sesuatu tidak pernah asal-asalan. Semua ciptaan Allah memiliki hikmah, ciptaan Allah memiliki tujuan, ciptaan Allah tidak kosong daripada pelajaran. Allah kalau ingin menciptakan sesuatu, Allah pasti persiapkan hikmahnya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad. Nabi bilang, "Idza aradallahu syai'an hayya al-asbab." Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah persiapkan sebabnya. Allah pengen lahirkan anak, Allah siapkan orang tuanya. Allah ingin jadikan ulama, Allah siapkan santrinya. Allah ingin berikan kesembuhan, Allah siapkan dokternya. Semua ciptaan Allah ada sebabnya. Allah ingin siapkan pembisnis orang kaya, Allah siapkan usahanya. Semua ciptaan Allah ada sebab dan akibatnya ibu-ibu. Maka ketahuilah, tidaklah Allah turunkan ampunan di satu tempat terkecuali Allah siapkan sebab agar ampunan itu turun. Allah tidak turunkan rahmat di satu tempat terkecuali Allah siapkan kepantasan orang-orang untuk menggapai rahmat Allah. Allah tidak siapkan anugerah keberkahan di satu tempat terkecuali Allah siapkan tempat-tempat itu untuk mengambil, mendapatkan anugerah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kabar gembiranya apa?
kabar gembiranya ibu-ibu duduk di setiap bulannya membaca Yasin, membaca tahlil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, kata Nabi. Yasin itu adalah intisarinya Al-Quran. Kita kalau buka tubuh, itu intisarinya tubuh hati. Al-Quran, intisarinya Quran adalah surat Yasin. Apa kata Nabi? La yaqra'uha rajulun, tidaklah membaca surat Yasin seorang manusia, baik laki maupun perempuan. Rajulun di sini artinya laki dan perempuan. Seandainya dari kalian membaca surat Yasin, kata Nabi, yuridullaha wa daral akhirah, niat yang baik ketika membaca Yasin untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan keberkahan di dunia, mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang salih salihah, hajat dunia dan hajat akhirat. Apa kata Nabi? Illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang baca Yasin niatnya ikhlas karena Allah dan karena Rasulullah, karena akhiratnya Allah, maka apa janji Allah? Akan diampuni dosanya oleh Allah yang akan datang dan yang telah lalu. Maka artinya apa? Majelis-majelis taklim seperti ini, Yasin dibaca di dalamnya, Al-Quran dibaca di dalamnya, syariat Nabi dibaca di dalamnya, merupakan sebab akan kepantasan ibu dan bapak untuk mendapatkan ampunan, rahmat, anugerah sampai keberkahan akan Allah turunkan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Maka dari itu ibu dan bapak, kalau sudah hadir majelis taklim yang rajin, kalau majelis taklim yang ada, pakai baju yang bagus, pakai baju yang rapi. Tadi di awal saya bilang, kalau kepada pejabat daerah, saya bilang yang terhormat. Kalau kepada para kiai, saya bilang yang saya ta'zimi, yang saya muliakan. Tapi kalau kepada seluruh yang hadir, saya bilang yang tercinta. Kenapa yang tercinta? Karena yang datang bukan orang biasa, karena yang datang bukan orang asal-asalan. Yang datang ke majelis taklim, datang ke masjid Allah, merupakan para tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama ibu, sama bapak, kira-kira kalau kita datang bertamu ke orang kaya, orang paling kaya di Maleber, terkenal dermawan, dermawannya luar biasa, suka sedekah. Kira-kira kalau kita bertamu ke rumah dia, pulang bawa hadiah apa tangan kosong? Ini orang terkenal kaya raya dan dermawan, suka sedekah, suka ngasih hadiah. Kita datang 3 orang, pulang tangan bawa hadiah apa tangan kosong? Pasti bawa hadiah. Orang terkenal ini hadir, ini orang kaya dermawan, pulang. Kita datang ke orang kaya dermawan, pulang perut lapar apa kenyang? Kenyang. Datang ke orang kaya, pulang tenggorokan seger apa haus? Seger. Baru nyampe disuguhin es buah, disuguhin pokari, disuguhin minuman-minuman seger. Karena dia orang kaya dan dermawan. Maka ibu dan bapak, tahukah setiap bulan ibu sama bapak jadi tamunya siapa? Ibu sama bapak setiap bulan diundang sama siapa? Diundang sama Allah. Ini Allah bukan lagi orang kaya, bu. Allah bukan lagi orang dermawan, bapak. Allah ini yang maha kaya. Allah ini yang maha dermawan. Mustahil orang datang jadi tamu Allah terus pulang dengan tangan kosong. Mustahil. Ketika orang datang menjadi tamunya Allah dan dia menjaga etika untuk bertamu kepada tuan rumah, namanya orang bertamu ada etikanya, betul? Gak makan sebelum ditawari, nggak duduk sebelum dipersilahkan, betul nggak? Nggak ngomong sebelum dikasih waktu. Kadang kita enak juga kalau melihat orang bertamu nggak pakai adab.
Datang-datang langsung nyerocos, datang-datang main makan, datang-datang nggak izin duduk, masuk ke dalam rumah. Kira-kira tamu yang begini pulang bakal dikasih hadiah apa enggak? Mustahil tamu model begini pulang dapat hadiah. Kita bertamu sama manusia ada etikanya, ada budi pekertinya. Masa ketika bertamu sama manusia pakai adab, giliran bertamu sama Allah nggak pakai adab? Makanya kalau datang bertamu sama Allah pakai adab, pakai baju yang rapi, pakai baju yang bersih, datang sama yang mahram. Zaman sekarang aneh, Bu. Zaman sekarang aneh, Pak. Orang datang ke majelis taklim datang sama pacar. Nanti pulang dari majelis taklim masuk ke hotel. Pulang dari majelis taklim main ke rumah janda. Kan usaha aja. Malaikat model begini kan repot, Bu. Bener gak? Ini orang mau ditulis pahala tapi main janda. Mau ditulis kebaikan tapi pacaran. Sekarang lagi tenar toleransi Islam. Ini banyak orang menyalahgunakan toleransi Islam. Dibilang yang penting ngaji nggak apa-apa, datangnya sama pacar. Yang penting ngaji nggak apa-apa sambil mabuk. Sambil mabuk sekarang ada tuh pengajian sambil mabuk, ada. Nggak apa-apa datang ngaji, yang penting mau ngaji biar pakai rok mini. Ini salah di dalam mengartikan toleransi Islam. Toleransi Islam itu apa? Toleransi Islam itu sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebajingan apapun maksiat yang kita lakukan, maka ketahuilah, yakinlah, rahmat serta ampunan Allah lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Kebaikan Allah lebih besar dari kemaksiatan yang kita lakukan. Itu toleransi Islam. Bukan yang haram jadi halal. Itu bukan toleransi namanya. Islam itu moderat, Islam itu turun secara datang sebagai rahmatan lil alamin, masuk kepada seluruh lini kehidupan bentuk manusia manapun, mau yang di desa, mau yang di kota, mau yang kaya, mau yang miskin, mau olahragawan, mau pengusaha. Islam masuk ke semua lini kehidupan. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita mengabaikan prinsip-prinsip agama Islam. Artinya apa? Datang ke agama Islam, datang ke majelis taklim pakai adab. Jangan salah gunakan adab nih. Sekarang saya kasih contoh. Ibu-ibu Maleber, majelis taklim Yasin Akbar, semuanya dapat undangan dari presiden. Presiden bilang undang ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Falah merayakan acara Yasin Akbar untuk diundang ke istana sebagai tamu negara. Subhanallah, siap-siap luar biasa. Ini ibu-ibu hadir majelis taklim pakai baju warna hijau, kerudung hijau, seragam hijau. Itu semuanya rapat karena kita diundang presiden, kita harus pakai baju yang lebih bagus, betul? Karena kita diundang presiden, ini bajunya harus lebih mahal. Kita mau foto bersama di istana presiden ini. Akhirnya semua patungan, gak punya duit, minjem duit supaya bisa beli baju baru. Akhirnya mulailah berangkat, dijemput pakai bis istana. Sampai di depan presiden, di depan istana dibukain pintu gerbang sama pas pampres. Begitu masuk ke dalam istana, presiden sudah nyambut di depan pintu istana. Saya mau tanya, kira-kira ibu sama bapak kalau model begini undangannya, model begini menjadi tamu, kira-kira begitu datang ke istana presiden mau pakai baju bersih apa pakai baju kotor? Datang ke istana presiden pakai baju lama apa baju baru? Pasti semuanya dandan rapi pakai baju baru. Yang bapak-bapak nggak berani merokok karena diundang presiden. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau udah diundang presiden, depan presiden berani nggak bakar rokok? Berani nggak bakar rokok depan muka presiden? Nggak berani, bisa ditembak pas pampres saya. Jangan di depan presiden, di area istana aja saya takut bakar rokok. Kenapa? Karena kita diundang sama presiden. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahukah kita pada siang hari ini kita diundang sama siapa? Tahukah kita pada siang hari ini
kita menjadi tamu siapa? Siapa Allah? Allah itu adalah zat yang presiden Indonesia dalam satu hari tidak kurang 17 kali sujud kepada Allah. Siapa itu Allah? Dialah Allah yang seluruh ulama, para habaib, para kiai yang kita cium tangannya, berdiri karena menyambutnya. Mereka dalam satu hari tidak kurang sujud 17 kali kepada Allah. Mulia nggak kita jadi tamu Allah? Terhormat nggak kita jadi tamu Allah? Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan untuk menerima undangan daripada Allah. Jangan pernah bosan buat terima undangan jadi tamunya Allah. Ada undangan majelis taklim Yasin Akbar di Masjid Al-Falah, berangkat ibu-ibu semua. Ini kita bakal jadi tamunya Allah. Orang berebut jadi tamu presiden, tapi kita diundang sama Allah. Dimanapun majelis taklim datang bu, dimanapun majelis datang bapak, itu sumber kebahagiaan ibu dan bapak, sumber keberkahan hidup ibu dan bapak. Yang suami masih suka menzalimi istri, yang suami masih suka ngebohongin istri, ibu datang majelis taklim, angkat tangannya doain suami, bilang sama Allah, ya Allah suami saya masih suka main judi, ya Allah. Ya Allah suami saya masih suka dari harta yang haram, harta yang syubhat. Ya Allah jangan kau uji suami saya dengan harta yang haram, ya Allah. Yang bapak pulang ke rumah masih suka sumpah, kalau melihat istri mukanya cemberut, gak ada solehah-solehahnya. Bu, bu, ibu solehah apa enggak? Solehah apa enggak? Ibu tahu siapa itu perempuan solehah? Nabi SAW beliau bersabda, al-mar'atus salihah, perempuan yang solehah itu idza ra'atha sarratka, kata Nabi. Perempuan yang solehah bukan yang banyak duitnya. Perempuan yang solehah bukan yang seksi badannya. Perempuan yang solehah bukan yang cantik mukanya. Perempuan yang solehah adalah perempuan yang ketika para suami melihat mereka akan menjadi pelipur lara untuk mereka para suami. Itu perempuan soleh. Ketika dilihat suami, suami senang. Itu perempuan soleha. Jadi ibu saya tanya sekali lagi, soleha apa bukan? Soleha apa bukan? Bapak amin. Perempuan soleha itu yang kalau bapak pulang dilihat senang. Subhanallah, bapak pulang sudahlah capek dari duit, capek banting tulang, pulang ke rumah, ibu perempuan istri mukanya ditekuk, mukanya cemberut. Ya Allah, dalam hati suami, gua pulang pengen seneng, gua pengen pulang pengen bahagia, dapat bini model begini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udahlah, gua cari bini lain. Tuh. Kenapa? Karena ibu tidak akan ada asap kecuali ada api. Ibu jangan bakar api. Ibu senengin suami, kasihan suami bu. Suami udah nyari duit banting tulang, ibu buat tenangin aja kagak bisa, ya Allah. Bu, kenapa giliran gua bahas ini pada cemberut muka lo? Giliran dibilangin aja masalah perempuan, mukanya pada kagak terima. Tenang bu, bapak juga saya nasehatin bu. Pak, woi, bapak juga makanya jadi laki-laki kalau punya mata jangan keranjang. Asal janda diliatin, bini orang diliatin, cewek orang perawan diliatin. Asal bini ngeliat ogah. Pak, ada murid datang ke guru. Ini murid bilang sama gurunya, guru, kenapa ya saya melihat istri saya udah gak tertarik sekarang? Saya kalau melihat istri mukanya kayak jelek banget, saya gak tertarik sama sekali. Tapi giliran melihat janda guru, betul. Subhanallah, itu mata saya berbinar-binar. Giliran melihat bini orang, itu mata saya seger guru. Akhirnya gurunya tanya sama ini murid, wahai muridku, itu yang salah. Karena kamu melihat bini orang, karena kamu melihat janda.
lihat perempuan yang bukan mahram kamu. Saya mau tanya, emang bini kamu tambah gendut? Ini murid bilang, enggak guru. Emang bininya tambah keriput? Itu akhirnya muridnya bilang, enggak guru. Istri saya masih sama bentuknya, mukanya sama waktu nikah, badannya juga sama waktu nikah, enggak ada bedanya. Tapi kenapa saya melihat istri orang lebih cakep guru? Akhirnya gurunya bilang sama ini murid, luar biasa ini nasihat. Apa kata guru? Wahai muridku, manakala kamu membuka kenikmatan dari pintu yang haram, maka Allah akan tutup kenikmatan dari pintu yang halal. Gak ada alasan dulu kagak lihat bini lo. Kalau bini, bu, kalau ibu udah mulai diketusin, suami udah mulai kasar, perhatiin matanya bu. Boleh jadi dia ngelihat janda, ngelirik perawan. Betul? Mudah-mudahan kita punya keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi ibu bapak, kita duduk sebagai tamunya Allah. Saya bilang tadi ibu bapak mau nggak bahagia? Mau nggak bahagia? Saya bilang bahagia yang sejati itu adalah kebahagiaan didasari ridho karena Allah. Kebahagiaan yang didapatkan karena Allah, karena Rasulullah. Kalau kebahagiaan dunia semuanya sementara bu. Orang punya duit, duitnya bakal habis. Orang punya tahta, jabatan-jabatannya bakal turun. Orang punya keluarga, istri, anak istri bakal ditinggal. Mereka akan meninggalkan kita. Maka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang digapai melalui ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mulai rusak di dalam keluarga sudah mulai tidak harmonis, anak sudah mulai durhaka, rezeki sudah mulai sulit, banyak pun rezeki tapi dari jalur yang haram, maka perhatikan bagaimana ridho Allah di dalam keluarga kita. Perhatikan bagaimana Islam kita, kelahiran nabinya, betul? Bulan puasa dengan Lailatul Qadarnya, bulan Rajab dengan Isra Mi'rajnya, bulan Muharram dengan hijrah nabinya. Setiap bulan kadang dikasih kemuliaan sama Allah, tapi umat muslim banyak yang lupa dengan kemuliaan yang terjadi di bulan-bulan ini. Apa kemuliaan tersebut? As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah, beliau mengatakan umat muslim banyak lalai di bulan-bulan ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan ibu dan bapak, Allah itu tidak pernah memberikan kemuliaan di dalam bulan secara beruntutan sampai 3 bulan berturut-turut. Tidak pernah. Allah kasih kemuliaan bulan Maulid di Rabiul Awal, selanjutnya bulan Rabiul Tsani bulan biasa. Allah kasih kemuliaan di bulan Muharram dengan hijrahnya Nabi, selanjutnya bulan Safar bulan biasa. Kalaupun ada beruntutan paling banyak 2 bulan, Dzulhijjah bulan haji, Muharram bulan hijrah. Tapi di dalam bulan Rajab Allah kasih kemuliaan 3 bulan berturut-turut. Apa bulan itu? Rajab dengan Isra Mi'rajnya, betul? Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, Ramadan dengan Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatun khairun min alfi syahr. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Ini 1000 bulan kalau kita hitung bentuk tahunnya 83 tahun. Bayangin orang sujud sholat sunnah 2 rakaat malam Lailatul Qadar sama dengan dia sujud 83 tahun. Sama ngagibah di malam Lailatul Qadar sama dengan ngagibah 83 tahun. Ini kemuliaan Allah kasih 3 bulan berturut-turut, dengan dilanjutkan ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Ini ada apa? Hari raya Idul Fitri di dalam bahasa lain hari kemenangan. Ada yang bilang hari lebaran, ada yang bilang hari maaf-maafan, ada yang bilang hari baju baru,
hari THR, hari rumah baru, betul? 3 bulan bulan mulia ditutup dengan lebaran. Ini tujuan Allah apa? Kenapa Allah kasih 3 bulan berturut-turut dengan kemuliaannya, ditutup dengan hari raya Idul? Maka Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan, lihatlah bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan tentang hari raya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, laisal id liman tajammala bil mar'u. Bukan disebut hari raya mereka yang punya mobil baru, bukan hari raya mereka yang punya baju baru, bukan hari raya mereka yang punya rumah baru, atau laki-laki yang ada buaya darat dikit, bukan hari raya mereka yang punya bini baru. Sayyidina Ali bilang bukan itu hari raya. Hari raya yang sesungguhnya, hari kemenangan yang sesungguhnya, innamal aid liman ghufira lahumud dzunub. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana dosa mereka diampuni oleh Allah. Allah berarti memberikan 3 bulan berturut-turut ini tujuan Allah satu. Allah pengen nanti hari kemenangan kita betul-betul menang. Hari kebahagiaan kita betul-betul bahagia. Menang dengan apa? Bahagia dengan apa? Menang dengan mendapatkan hadiah ampunan Allah Subhanahu. Jadi itu tujuan Allah. Allah obral rahmat di bulan Rajab, Allah obral ampunan di bulan Sya'ban, Allah obral anugerah di bulan Ramadan. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah pengen kita semua dapat rahmat, ampunan serta anugerah dari Allah. Saya mau tanya sama ibu sama bapak nih, kalau sudah akhir tahun bulan Desember, biasa kita ke toko, kita ke swalayan, kita ke mall, ke pasar, itu mulai tuh terpampang di atas baju sudah mulai tulisan diskon 50%, betul? Kalau udah akhir tahun kita datang ke toko-toko tertulis cuci gudang besar-besaran, betul? Obral, ada diskon besar-besaran. Saya mau tanya sama ibu, Bu, itu perusahaan bikin diskon, bikin obral cuci gudang tujuannya apa? Tujuannya supaya dagangannya laris, biar laku. Makanya dibuat diskon supaya bulan Desember barang habis, Januari kulaan baru, betul? Obral barang supaya dagangannya laku. Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, Allah obral ampunan sebesar-besarnya. Allah obral rahmat seluas-luasnya. Allah diskon anugerah sebesar-besarnya. Maka siapa yang ingin mendapatkan ampunan Allah, sekarang waktunya. Yang mau dapat rahmat Allah, sekarang waktunya. Jangan sampai pada saat obral besar-besaran, diskon besar-besaran, nanti kita keluar dari bulan Ramadan, keluar dari hari raya, justru kita masuk ke dalam doanya Jibril alaihissalam. Apa doanya Jibril? Pada saat Nabi naik ke dalam khutbah Idul Fitri, anak tangga mimbarnya Nabi jumlahnya ada 3. Begitu Nabi ambil tongkatnya, Nabi naik ke atas mimbar di tangga pertama, datanglah malaikat Jibril menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Jibril pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, izinkan Jibril untuk berdoa kepada Allah dan tolong engkau aminkan ya Rasul. Maka Nabi pun mempersilahkan malaikat Jibril untuk berdoa kepada Allah. Apa yang dilantunkan oleh Jibril? Jibril mengangkat tangan, kemudian mengatakan, wailun, celaka. Di dalam riwayat yang lain, ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Didoain celaka sama Jibril. Siapa? Liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka buat mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan, ada imannya, ada Islamnya, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari rahmat Allah. Mereka yang masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, justru dosanya makin banyak.
maksiatnya makin banyak. Maka hati-hati, jangan sampai kita masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan, dosa kita tak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan main-main sama dosa. Kita hidup ini, kita mau cari bahagia. Kita boleh ketawa sekarang, kita ngegibah, kita ngerumpi, boleh ketawa sekarang. Kita dosa, boleh ketawa sekarang. Kita senyum sekarang masih boleh. Tapi hati-hati, jangan main-main sama dosa. Memang rahmat Allah itu besar memang, tapi tahukah kita Allah itu punya sifat adil. Allah bukan cuma nyiptain surga, Allah juga menciptakan neraka. Surga buat yang amal soleh, neraka buat siapa? Buat yang maksiat, buat siapa lagi? Kita kalau maksiat terus mau tempatnya di surga, mustahil. Kalau kita maksiat, di tempatnya di neraka. Jangan main-main sama dosa kepada Allah. Nanti di hari kiamat orang ada tenggelam sama keringat semata kaki, ada yang tenggelam keringat sedengkul, ada yang tenggelam keringat seleher. Sampai di dalam riwayat banyak orang tua nanti ketika di hari kiamat dia bawa bayi, itu bayinya dijadikan pijakan supaya tidak tenggelam dengan air keringat. Di atas kepala kita ada matahari, ibu. Matahari bukan 100 kilo, bukan 1000 kilo. Kalau sekarang jutaan mil matahari di atas kepala kita. Kita pergi ke Afrika, negara yang iklimnya panas. Kita taruh di padang pasir itu telur, 5 menit telur bisa matang, Bu. Ini matahari masih jutaan mil di atas kepala. Nanti di hari kiamat, demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah, ibu dan bapak boleh tuntut saya kelak di hadapan Allah. Ini semua akan terjadi. Di hari kiamat nanti, matahari di atas kepala kita bukan 1000 mil, bukan 1000 kilo. Matahari di atas kepala jaraknya hanya 1 jengkal, ibu. Matahari yang begitu panas 1 jengkal di atas kepala. Apa satu matahari untuk bersama-sama beramai-ramai? 1 kepala, 1 matahari diciptakan oleh Allah. Kita bukan berdiri di atas bumi. Kita bisa berteduh, kita bisa loncat ke air, loncat ke sungai supaya dapat dingin, dapat segar. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada satu apapun yang bisa meneduhkan kita. Di bawah bukan terbuat dari tanah. Allah ciptakan pijakan kita nanti terbuat dari perak. Sehingga pantulan panasnya matahari ke perak akan memanaskan tubuh manusia yang berdiri pada saat itu. Ada naungan pada saat itu, ibu. Ada naungan, ada atap pada saat itu. Tapi tahukah apa atap pada saat itu? Atap itu bukan terbuat dari asbes. Atap itu bukan terbuat dari genteng. Atap itu bukan terbuat dari kayu. Tapi atap yang menaungi mereka umat muslim pada saat di padang mahsyar adalah atap yang terbuat daripada amal soleh. Atapnya kita pada saat itu adalah sedekahnya kita. Atapnya kita pada saat itu adalah sujudnya kita. Atapnya kita pada saat itu adalah sholawatnya kita. Maka jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan pahala. Kita hidup di akhir zaman, ibu bapak, sudah luar biasa. Arus kehidupan makin tidak beraturan. Sekarang fitnah sudah makin tidak beraturan. Umat muslim bagikan daun kering. Apa itu daun kering? Daun kering itu susah dikumpulkan. Kalau sudah kumpul mau diikat hancur karena rapuh. Dilempar api cepat kebakar. Itu umat Islam zaman sekarang. Perselingkuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, anak durhaka di mana-mana, dosa di mana-mana. Sekarang umat muslim mau dibuat viral gampang karena tinggal lempar api jadi. Kita saksikan sekarang, buka di sosial media, anak nangis-nangis tentang perkara pacaran, itu viral satu Indonesia. Bocah nangis karena pacaran haram, maksiat, dikawal kemana-mana, dipanggil patwal, polisi, brimob, semuanya ngawal ini anak yang nangis. Nangis karena apa? Sakit hati perkara pacaran, maksiat kepada Allah. Umat dibuat bodoh sekarang. Saya mau tanya, itu mainan yang baru, lato-lato, kau lato-lato sampai nggak ke Ciporan?
usia 3 bulan sampai ujung Kuningan masih ketemu lato-lato. Berapa hari lalu saya ceramah di daerah Cimahi, Kampung Gunung Sari. Subhanallah, saya sama anak-anak patwal, saya bilang yang ramai anak patwal, karena jalanannya sepi, jalanannya lika-liku ekstrim, ujung Kuningan. Sampai saya bilang sama supir saya, mungkin setelah acara ini di balik kampung ini alam barzah, saya bilang. Saking pelosoknya, Bu. Begitu saya naik panggung, assalamualaikum, saya salam, alhamdulillah, saya tausiah. Begitu saya lagi doa, mulai kedengaran tok tak tok tak. Saya bilang subhanallah, ini kampung sinyalnya susah. Ini kampung jarang penduduknya. Buat nyampe kini kampung jaraknya luar biasa. Tapi dakwahnya lato-lato sampai ke kampung. Ini umat muslim zaman sekarang. Lato-lato viral. Lato-lato diamalkan. Hampir semua anak umat muslim punya lato-lato di rumahnya. Dimainin itu lato-lato. Saya mau tanya, kiai dari zaman dulu ada apa enggak? Ada, banyak. Ada Ki Hasyim Asy'ari, ada Ki Haji Zaini Dahlan, betul? Habib dari zaman dulu ada nggak? Ada. Di Kuningan ada Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Abdullah Al-Kaf, Habib Ali Al-Kaf, Ciring. Di Jakarta ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Quraisy Baharun, ada Habib Salim Jindan. Habib-habib besar ada Ki Hasyim Asy'ari di Jakarta, Ki Hashim Muzadi. Para ulama banyak dari dulu. Tapi saya mau tanya, ulama itu kalau jalan dakwah apa yang dibawa? Yang dibawa Allah dan Rasulullah, yang dibawa sholat subuh berjamaah, yang dibawa pacaran haram, yang dibawa zina haram. Bertahun-tahun ulama mendakwahkan Islamnya, mendakwahkan imannya, sampai detik ini Islam dan imannya tak kunjung viral. Kalah sama 3 bulan lato-lato. Buktinya apa? Coba kita datang ke masjid-masjid besar di kota besar. Datang waktu sholat subuh, sepi, Bu. Kagak ada isinya, padahal sholat subuh berjamaah dari dulu Habib sama Kiai sudah memviralkan sholat subuh berjamaah. Sampai detik ini gak viral-viral. Kenapa? Karena kita umat akhir. Perkara ibadah, perkara akhirat, surga dia tidak tertarik. Tapi ke kotak dia tertarik. 3 bulan lalu saya diundang acara di Ambon, Maluku. Saya ceramah di Masjid Agung Ambon, khutbah Jumat. Saya datang, Bu, ini masjidnya besar luar biasa. Dari depan sampai belakang full. Begitu saya duduk sebelum dipanggil buat khutbah, sebelum dipanggil buat naik ke mimbar, ada pengumuman tentang saldo masjid seperti biasa. Maka takmir masjid pun berdiri dan mengumumkan bahwa saldo masjid Al-Fatah jumlahnya sekarang 25 miliar. Saldonya 25 miliar. Begitu saya khutbah Jumat itu, saya saksikan dengan mata kepala saya, ibu bapak, kotak amal itu mungkin 200 lebih. Per satu shot kotak amalnya ada 2. Kotak amalnya banyak, saldonya 25 miliar, banyak. Setelah saya khutbah Jumat, jadwal saya subuh, saya kajian subuh di Masjid Al-Fatah, di masjid yang sama. Maka saya bangun jam 4, jalan ke Masjid Al-Fatah. Sampai masjid saya cuma lihat muadzin lagi adzan. Saya bilang sama panitia, Ustaz, ini acara kajian subuh, jamaahnya ada. Oh, ada, Bib, nanti. Biasanya habis adzan baru pada datang. Akhirnya saya maju, saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, habis adzan. Setelah saya sholat sunnah 2 rakaat, saya nengok, betul, Bu, ada yang datang sekitar 5 sampai 10 orang. Saya tanya, Ustaz, apa ini aja jamaahnya? Oh, nanti biasanya pas lagi sholat pada berdatangan Habib. Oh ya sudah, kalau begitu qomat dah, bismillah. Qomat, saya imam. Allahu Akbar. Selesai imam, saya assalamualaikum. Seperti biasa baca zikir. Biasanya orang NU kalau baca zikir ngadep ke kanan, betul? Habis sholat zikiran sunnahnya ngadep ke kanan. Begitu saya nengok ke kanan, husnudon saya, jamaah sudah mulai ramai di belakang.
Begitu saya nengok ibu, tahu yang terjadi? Sebelum azan kosong, setelah azan 5 sampai 10, setelah sholat saya nengok 10 sampai 15 orang. Satu shop juga gak ada, cuma 15 orang. Tema kajiannya apa? Tema kajiannya menggapai ridho Allah dan ridho Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Giliran yang dibahas ridho Allah cuma 15 orang. Yang dibahas ridho Rasulullah cuma 15 orang. Yang dibahas keselamatan dunia dan akhirat cuma 15 orang. Giliran saldo masjid 25 miliar. Giliran kotak amal 200 kotak amal. Ya umat Islam akhir zaman. Na'udzubillah ini. Maka alhamdulillah jazakumullah khair buat seluruh para panitia yang menjadi sebab terselenggaranya ini acara. Subhanallah, Bapak yang jadi panitia pahalanya besar luar biasa. Lihat berapa ratus orang yang hadir akan pulang membawa hidayah dari Allah, akan pulang membawa taufik dari Allah. Maka pesan saya ibu bapak di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ayo kita taubat kepada Allah. Ini kita umat akhir zaman ini kita paceklik dosa, kita paceklik rahmatnya Allah, paceklik pahala dari Allah. Ayo yang benar minta ampunnya sama Allah. Orang kalau paceklik nanti BMKG peramal cuaca bilang minggu depan akan turun hujan. Itu semua kalau orang lagi paceklik, tangkinya dibuka, teko air ditaruh depan rumah, ember ditaruh depan rumah. Kenapa? Karena tahu minggu depan akan turun hujan. Tangkinya, torennya dibuka, sumurnya dibuka supaya air hujan masuk bisa ditampung. Kita ini paceklik ampunan, kita ini paceklik rahmat. Bulan Rajab waktunya hujan ampunan, bulan Rajab waktunya hujan rahmat. Jangan pada saat orang-orang buka itu toren, buka sumurnya untuk masuk hujan ampunan, kita justru malah kita tutup, kita punya pintu. Orang pada minta ampun sama Allah. Ibu, setiap malam bulan Rajab Allah bilang, ya ibn Adam, wahai manusia, kata Allah bilang, inilah astahi min abdi. Manusia, saya malu sama hamba saya. Ibu, malu itu bukan sifat Allah, tapi berhadapan dengan hati ini Allah bilang dirinya malu. Kenapa Allah malu? Idrafa ayadihi. Kalau di malam-malam bulan Rajab ada hamba-hamba saya angkat tangan, terus dia bilang, ya Allah saya pengen jodoh, ya Allah saya pengen rezeki, ya Allah saya pengen keturunan yang soleh, ya Allah saya pengen anak-anak yang bakti kepada orang tua, ya Allah saya ingin diberkahi rezeki saya, ya Allah saya pengen mobil, ya Allah. Allah bilang ada hamba saya di malam bulan Rajab angkat tangan bilang ya Allah, terus pulang saya tolak, kata Allah. Saya malu, kata Allah. Allah nggak pernah malu. Tapi berhadapan di malam-malam ini kita angkat tangan, gak diterima doa kita sama Allah. Allah sifati zatnya sebagai zat yang maha pemalu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, manfaatkan bulan ini dengan baik. Manfaatkan bulan-bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai kita nanti hari raya kita bawa kemenangan yang sejati, kemenangan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bulan Ramadan kita masuk di dalam doanya malaikat Jibril. Pantas setelah bulan Ramadan, setelah lebaran, dosanya makin banyak, pantas maksiatnya makin banyak, pantas keburukannya makin banyak. Kenapa? Karena kita nggak menghargai sesuatu yang dihargai Allah. Allah memuliakan bulan ini, jangan kita hinakan ini bulan dengan maksiat kita. Ibu, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan mati, kita akan menjemput ajal, kita bakal meninggal. Ibu mau bawa apa? Bapak mau bawa apa? Duit yang bapak bawa, harta yang ibu bawa, jabatan yang kita bawa. Yang kita bawa cuma bisa bawa la ilaha illallah. Kita cuma bisa bawa kalimat tauhid. Kita cuma bisa bawa Muhammad Rasulullah. Kita cuma bisa bawa syafaat Nabi. Kita bisa selamat karena mereka. Kita pengen bahagia sama anak istri di dunia dan di akhirat. Kita nggak mau sekarang ketawa, nanti mati kita
tersiksa, yang kita lihat neraka jahanam. Maka mari sama-sama kita makmurkan ini bulan dengan ibadah kepada Allah. Makmurkan ini bulan dengan majelis ta'lim, dengan zikir kepada Allah, sujud kepada Allah. Kita tutup sama-sama, insya Allah tausiah 1 jam penuh. Saya ceramah dari awal sampai akhir. Insya Allah niat baik tumbuh di dalam hati kita. Insya Allah tekad baik tumbuh di dalam hati kita. Tinggal satu yang kita butuh hidayah serta taufik dari Allah supaya kita bisa menjalani ibadah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu-ibu yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kita tutup perkumpulan kita pada siang hari ini dengan kita berdoa kepada Allah, memohon melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat Jibril, salawatnya ulama-ulama sepuh, ibu dan bapak baca itu salawat, saya baca doa. Mudah-mudahan dengan keberkahan ibu-ibu yang baca salawat yang dilantunkan oleh kita semua menjadi sebab doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab keluarga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita meninggalkan dunia ini membawa ridha serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu begitu besar kelembutan-Mu ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, banyak maksiat kami ya Allah, banyak kekurangan kami ya Allah, tapi di atas kemaksiatan
kami yakin tujuanmu tidak lain dan tidak bukan untuk mengabulkan hajat dan doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah, untuk mengampuni dosa yang kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kau akan turunkan ampunanmu pada tempat ini, kau akan turunkan rahmatmu di tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di bulan Rajab yang penuh dengan ampunanmu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang mendapatkan ampunan serta rahmat dari-Mu ya Allah. Kami capek menjalani ujian di dalam kehidupan kami ya Allah, lelah kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami lelah menghadapi hati yang tak pernah kunjung puas dengan nikmat yang Kau berikan ya Allah. Maka makmurkan hati kami dengan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Makmurkan hati kami dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Ya Allah, begitu tenang mereka para orang-orang soleh, hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada-Mu dan Engkau pun cinta kepada mereka. Lelah kami menghadapi ujian kehidupan ini ya Allah, lelah kami menghadapi fitnah akhir zaman ini ya Allah, pergeseran nilai di mana-mana ya Allah, arus makin tidak jelas ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Kami umat Muhammad, kami umat Rasulullah, hanya salawat yang bisa kami persembahkan kepada-Mu. Sujud kami penuh dengan ria ya Allah, salat kami penuh dengan ria ya Allah. Namun salawat kami kepada Sayyidina Muhammad penuh dengan ketulusan disertai kerinduan kepada-Nya ya Allah. Kau bisa Kau gerakkan lisan kami menyebut nama-Nya, Kau gerakkan tubuh kami untuk menyembah kepada-Nya, Kau gerakkan tubuh ini untuk menyembah kepada-Mu ya Allah. Maka tidakkah Kau turunkan ampunan kepada lisan yang menyebutnya, tidakkah Kau turunkan rahmat kepada tubuh yang menyembahnya. Sallallahu ala Muhammad. Wahai Rasulullah, lihat bagaimana Allah merahmati kita, lihat bagaimana Allah mengasihi kita di atas maksiat kita, di atas dosa kita. Allah masih takdirkan kita untuk menyebutnya, Allah masih takdirkan kita untuk memohon kepada-Nya, Allah masih izinkan kita untuk memanggil Rasulullah, memanggil Habibullah, memanggil Nabi Allah. Begitu rahmat-Mu kepada kami ya Allah, begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, begitu besar kelembutan-Mu kepada kami ya Allah. Harapan terakhir kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Maksiat kami lakukan, dosa kami lakukan dengan keadaan husnul khatimah. Panggil kami dengan iman kepada-Mu, panggil kami dengan Islam yang menancap di dalam dada ya Allah, panggil kami dengan la ilaha illallah, panggil kami dengan Muhammad Rasulullah. Salawat yang kantum baca, salawat yang kita baca disaksikan dan dipandang oleh Rasulullah, dijawab oleh Habib Allah. Bayangkan kalian membaca salawat dan Rasul berdiri di hadapan kalian seraya mengucapkan Waalaikumsalam. Ada apa wahai umatku? Maka kita katakan kepada Rasul, banyak dosa umatmu ya Rasul, banyak maksiat umatmu ya Rasul. Nabi pun akan mengatakan amanah, aku ada untuk kalian, aku akan mensyafaati kalian, aku akan mengingat kalian. Sebanyak kalian bersalawat kepadaku, sebanyak kalian memanggil
وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم بكفل يا كريم. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.